Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan, yang kami hormati dosen kita Bapak Dr. Ahmad Sukandar SAG MPD dan Bapak Dr. Basnang Said SAG MAG serta teman-teman semua yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kudroh irodahnya kita dipertemukan bermuajahah walaupun tidak secara langsung. Mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan ridho barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah kita tidak lepas daripada tangan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan semuanya, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi pertama, kelompok pertama, yaitu tentang globalisasi dan modernisasi pendidikan agama Islam. Yang insya Allah terdiri dari 3 orang kelompok ini, yaitu Ibu Tatik Rahmat, dengan saya sendiri, Pak Egi Ahmad, dan Ibu Neng Enat Siti. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Quran bersama-sama. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratil habibi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, sebelum dilanjut, jelas tidak suara saya? Jelas Pak, jelas aman. Jelas. Sekarang Baik, jelas. alhamdulillah ya kalau jelas. Baik, sebelum nanti pembahasan, saya akan membacakan sebagai pendahuluan rumusan masalah dan tujuannya makalah ini ya. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Globalisasi dan modernisasi merupakan fenomena global yang tak terhindarkan dan terus berlangsung. Kedua fenomena ini telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di dalam pendidikan, yang menjadi salah satu sektor vital dalam perkembangan peradaban. Dalam konteks modernisasi, pendidikan Islam dihadapkan pada tantangan besar terkait metode pengajaran kurikulum, serta pendekatan pembelajaran pendidikan tradisional yang banyak berfokus pada hafalan dan pengajaran langsung dari guru. Sebentar. Sinyalnya ini. Menurut dari guru mulai dipertanyakan efektivitasnya dalam menghadapi perkembangan zaman yang menuntut kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Integrasi antara nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan modern serta teknologi menjadi isu yang mendesak di mana pendidikan Islam diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis. Ya, lanjut Bu. Baik, rumusan masalah ya. Untuk rumusan masalah materi ini, yang pertama, bagaimana pengaruh globalisasi terhadap sistem pendidikan. Yang kedua, bagaimana modernisasi mempengaruhi pendekatan dan metode pengajaran dalam pendidikan Islam.
Yang ketiga, bagaimana pendidikan Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Adapun tujuannya adalah yang pertama, mengidentifikasi pengaruh globalisasi terhadap sistem pendidikan Islam. Yang kedua, mengkaji dampak modernisasi terhadap metode pengajaran dan kurikulum pendidikan Islam, menemukan strategi yang dapat diambil oleh lembaga pendidikan Islam untuk menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai keislaman. Nah, itu sebagai latar belakang, rumusan masalah dan tujuan daripada makalah ini. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh teman kita yaitu Ibu Tati Rahmat. Kepadanya kami persilakan. Silakan Bu Tati. Ya, baiklah teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh globalisasi terhadap pendidikan Islam. Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Salah satu dampak yang paling mencolok dari globalisasi terhadap pendidikan Islam adalah semakin terbukanya akses terhadap berbagai informasi, ilmu pengetahuan, dan pemikiran global. Di satu sisi, globalisasi menawarkan peluang besar bagi pendidikan Islam untuk memperluas cakrawala peserta didik dan memperkaya kurikulum mereka dengan pengetahuan yang lebih universal. Muhidris dalam penelitiannya tahun 2019 menyatakan bahwa peserta didik di berbagai institusi pendidikan Islam kini dapat mempelajari perkembangan terbaru di bidang teknologi, memahami dinamika ekonomi global, serta memperkuat literasi sains tanpa harus meninggalkan studi agama. Lanjut, Bu. Modernisasi dalam pendidikan Islam. Modernisasi dalam pendidikan Islam mengacu pada perubahan dan pembaharuan dalam metode pendekatan dan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran yang dirancang untuk menghadapi tantangan zaman. Modernisasi dalam pendidikan Islam mengacu pada perubahan dan pembaharuan dalam metode pendekatan dan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran yang dirancang untuk menghadapi tantangan zaman. Penggunaan media digital, e-learning, dan blended learning kini semakin lazim diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik formal maupun non-formal. E-learning memungkinkan peserta didik untuk mengakses materi pelajaran secara daring, sehingga mereka bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Integrasi teknologi dalam pendidikan Islam. Faisal Arliansah Iqbal tahun 2024 dalam penelitiannya menegaskan bahwa teknologi saat ini memainkan peran sentral dalam transformasi pendidikan Islam modern. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang baru bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang lebih efisien, fleksibel, dan interaktif. Salah satu bentuk konkret integrasi teknologi dalam pendidikan Islam adalah penggunaan platform e-learning dan aplikasi pengelolaan kelas seperti Google Classroom atau Moodle yang memungkinkan guru dan peserta didik berinteraksi secara daring. Dengan platform ini, peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, sehingga mereka memiliki fleksibilitas dalam mengatur waktu belajar mereka.
Strategi pendidikan Islam menghadapi globalisasi dan modernisasi. Untuk menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi, pendidikan Islam memerlukan strategi yang menyeluruh dan adaptif. Salah satu strategi utama yang dapat diterapkan adalah dengan mengembangkan kurikulum yang berbasis kompetensi, yaitu kurikulum yang tidak hanya berfokus pada ilmu-ilmu agama, tetapi juga mencakup keterampilan yang relevan dengan tuntutan dunia modern. Kurikulum ini perlu mengintegrasikan literasi teknologi, kemampuan komunikasi, pemikiran kritis, serta keterampilan problem solving dan dibutuhkan dalam dunia kerja global. Untuk memperkuat relevansi dan efektivitas, pendidikan Islam kolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan lain, baik di tingkat nasional maupun internasional. Menjadi strategi penting yang harus dilakukan melalui kolaborasi ini. Lembaga pendidikan Islam dapat berbagi praktik terbaik dalam pengajaran, penelitian, dan pengembangan kurikulum. Selain itu, kolaborasi ini juga dapat membuka peluang bagi peserta didik untuk belajar dan dari konteks global, sehingga mereka dapat memiliki perspektif yang lebih luas tanpa meninggalkan identitas keislamannya. Tantangan pendidikan Islam dalam era globalisasi dan modernisasi. Dalam era globalisasi dan modernisasi, pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana institusi pendidikan Islam dapat mempertahankan nilai-nilai keislaman di tengah arus budaya global yang cenderung materialistik, individualistik, dan seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Globalisasi membawa masuk berbagai nilai dan gaya hidup baru yang dapat mempengaruhi cara pandang dan perilaku peserta didik. Dan ini menjadi kekhawatiran serius bagi lembaga pendidikan Islam. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, institusi pendidikan Islam perlu mengembangkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu solusinya adalah dengan melakukan peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidik agar mampu beradaptasi dengan teknologi dan pendekatan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru-guru Islam menjadi penting untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga keterampilan yang dibutuhkan mengajar di era digital. Baik, cukup Bu Atik. Berapa Ya, begini ya? lanjut Bu Neng untuk penutup dan kesimpulan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Neng, Tatik silakan pembahasannya. dilanjut. Untuk selanjutnya sebagai penutup yaitu kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh Ibu Neng Enap Siti, kepadanya kami persilahkan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siang ya. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Sukandar. Selamat siang juga teman-teman sekalian. Dalam kesempatan ini saya akan menyimpulkan ya dari presentasi kelompok kami, kelompok 1, yaitu kesimpulannya globalisasi dan modernisasi telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendidikan Islam, baik dari segi kurikulum, pengajaran, maupun teknologi yang digunakan. Pendidikan Islam kini dihadapkan pada tantangan untuk tetap relevan di era global, di mana akses terhadap informasi semakin luas dan teknologi menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Di sisi globalisasi membuka peluang bagi pendidikan Islam untuk beradaptasi dengan perkembangan
zaman. Sementara di sisi lain, modernisasi ini menuntut adanya pembaruan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan berpusat pada peserta didik. Namun, dalam menghadapi tantangan ini, pendidikan Islam harus tetap menjaga identitas dan nilai-nilai dasarnya. Nilai-nilai keislaman yang menekankan adab, moralitas, dan spiritualitas harus terus diperkuat ya dalam proses pendidikan. Meskipun pendekatan modern diterapkan dengan integrasi yang seimbang antara tradisi keilmuan Islam dan inovasi pendidikan modern. Pendidikan Islam dapat melahirkan generasi yang tidak hanya kompeten dalam ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi juga memiliki landasan moral dan spiritual yang kokoh. Ya, lanjut. Itu mungkin kesimpulan dari paparan materi yang kami sampaikan. Selanjutnya, saran. Lembaga pendidikan Islam perlu mengembangkan kurikulum yang seimbang antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, serta memastikan bahwa teknologi modern dimanfaatkan untuk memperkuat proses pembelajaran tanpa mengorbankan nilai-nilai keislaman. Dalam menghadapi modernisasi, peran guru sebagai moral harus diperkuat. Guru tidak hanya bertanggung jawab dalam menyampaikan ilmu saja, tetapi juga dalam membentuk karakter dan adab peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh globalisasi, lembaga pendidikan Islam harus menyediakan pelatihan teknologi bagi peserta didik dan guru. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya memahami penggunaan teknologi saja, tetapi juga dapat memanfaatkannya secara bijak dalam pembelajaran. Ya, pendidikan Islam perlu membuka ruang kolaborasi dengan lembaga pendidikan global untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan peserta didik, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam yang menjadi pijakan utama dalam pendidikan. Baik, itu saja. Sudah, Bu? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Baik Bapak Ibu, semua rekan-rekan semuanya, demikianlah pembahasan dari kami. Untuk selanjutnya sesi sharing, tanya jawab. Untuk itu kami buka termin pertama, 3 pertanyaan. Mangga silakan yang mau sharing. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Kayaknya udah paham ini. Sudah usah bertanya. Iya, kayaknya ini mah. Ingat perjanjian kita tadi malam. Aduh, apa tuh perjanjian apa ya? Aduh. Ya, kalau bertanya Pak, silakan saja ke Pak Dokter ya. Perjanjian malam suro. Mangga Pak Awal atau Pak Ferry ada yang ditanyakan? Atau menambahkan boleh kali Itu mungkin ada teman-teman. menambahkan. Betul. Silakan Pak Awal. Pak Agus rupiah nama bari naros teh tinggal nama. Saya boleh Kesepuhan, bertanya? kesepuhan. Mangga Ibu mangga. Bu Titi mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bahwa
pendidikan Islam itu pernah mengalami masa kejayaan ya, dan sekarang itu seperti berada dalam kemunduran. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait dengan perkembangan teknologi saat ini kan semakin bagus gitu, semakin canggih. Nah, apa yang menyebabkan sehingga pendidikan Islam itu terlihat cenderung lebih ketinggalan dibanding dengan yang lain saat ini gitu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi? Itu dulu atau gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Bu Tatik, Bu Neng mau jawab langsung apa gimana? Baik, saya coba sharing aja ya Bapak Ibu. Barangkali ada kalau nanti ada yang kurang atau ada yang salah, mohon diluruskan. Betul apa kata tadi Bu Titi bahwa pendidikan agama Islam pernah mengalami kejayaan ya, sekarang seolah-olah jadi merosot gitu. Mungkin salah satu penyebabnya adalah di tengah-tengah perkembangan zaman, mungkin kurangnya tenaga pendidik, terutama pendidik Islam, yang mungkin kurang profesional atau kurang update mengenai tidak sesuai dengan zaman sekarang atau modern ya. Nah, itu banyak sekali mungkin ditemukan, apalagi yang mungkin di pedalaman-pedalaman di kampung-kampung yang masih kene mengajar anak-anak secara apa ya, belum update gitu, belum paham masalah internet karena memang fasilitas yang kurang, komputer juga tidak ada, infokus tidak ada, mungkin itu salah satu. Yang kedua mungkin sistem pengajaran yang mungkin terlalu menjenuhkan atau kurang variatif. Jadi satu tadi pendidiknya yang tidak update, tidak sesuai, mungkin tidak berkembang sesuai dengan zamannya. Yang kedua bisa saja karena sistem pengajaran yang kurang variatif sehingga anak-anak sekarang kan itu lebih apa ya, lebih senang dengan metode atau media pembelajaran yang lebih variatif. Nah, kalau tidak diimbangi sehingga anak-anak menjadi jenuh. Dan mungkin ada juga dipengaruhi oleh kurikulum yang padat ya, materi yang padat tetapi minim nilai dan kurang memperhatikan perkembangan. Terus di sikap masyarakat juga yang skeptis masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam kan sekarang kurang ya. Sekarang banyak madrasah-madrasah, pesantren-pesantren itu kosong. Ditanya anak-anak sekarang ngaji hanya sampai usia SD. Begitu sampai usia SMP mereka berhenti. Itu mungkin juga salah satu penyebab merosotnya pendidikan agama Islam. Dekadasi apa salah satunya juga dekadensi moral, perilaku menyimpang peserta didik yang merusak citra pendidikan Islam. Itu juga mungkin salah satu penyebab merosotnya pendidikan agama Islam. Banyak sekarang bukan hanya pendidik ya, sekarang banyak pondok-pondok pesantren tercoreng ya. Kemarin juga kasus di mana itu di yayasan memang atas namakan pondok pesantren, tahfiz Quran, tapi tercoreng. Nah, itu juga mungkin salah satu penyebab merosotnya, sehingga masyarakat yang tadinya mempercayakan anaknya untuk dididik di pondok pesantren, di yayasan Islam, pondok-pondok tahfiz, sekarang menjadi karena ada kasus hal-hal seperti itu menjadi kurang kepercayaan masyarakat. Nah, itu juga salah satu penyebab merosotnya mungkin seperti itu. Itu saja mungkin Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditambahkan atau saran silakan. Pak Peri, mangga Pak Peri mau menambahkan. Mungkin lebih ke bertanya, boleh Bapak? Oh, bertanya kirain menambahkan. Begini, Mangga Pak Peri. berkaitan ini materinya sangat bagus sekali ya Bapak. Dan juga sebetulnya tantangan juga buat kita berkenaan dengan globalisasi dan juga modernisasi di dalam Islam. Memang ketika kita berbicara masalah modernisasi dan globalisasi, tentunya sebagai
orang Islam dan kita berkecimpung di dunia pendidikan dan kita mengajarkan pelajaran yang memang sesuai dengan yang kita ajarkan, yaitu pendidikan agama Islam. Tentunya di dalam modernisasi ini ya, ataupun di modernisasi ini kita ada hambatannya gitu ya, atau lebih kepada ada ketidakselarasan antara nilai-nilai Islami kemudian berkaitan juga dengan nilai-nilai yang diusung oleh modernitas. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalau berbicara masalah modernitas, mungkin mayoritas orang berbicara masalah yang modern itu adalah mengikuti barat. Zaman. Ya, mengikuti zaman dan lebih ke barat. Dan kalau berbicara masalah kebarat-baratan itu lebih banyak yang tidak sesuainya dengan ajaran agama. Syariat ya. Ya, betul seperti itu. Nah, bagaimana sikap kita gitu ya terhadap tantangan yang memang itu nyata adanya seperti itu kan. Yang kita usung itu kan modernitas yang seharusnya yang dipunculkan sebagai orang Islam itu modernitas secara Islami, bukan modernitas secara barati gitu. Itu saja mungkin yang saya tanyakan Bapak. Terima kasih. Siapa Ferry, sama-sama. Mangga Bu Tati, Bu Neng, barangkali mau menjawab pertanyaan Pak Ferry. Tatik mah terserah Pak Egy aja. Waduh. Aduh, iya siap. Pasrah itu Pak Egy. Siapa Ferry? Iya betul ya. Sekarang itu memang zamannya sekarang anak-anak kan karena mungkin melihat dari media sosial, melihat dari tayangan-tayangan video, seolah-olah kalau dia mengikuti zaman, seolah-olah dia modern gitu ya. Terkadang ya memang mengabaikan norma-norma agama Islam itu sendiri ya. Mereka menganggap bahwa sudah modern kalau mereka sudah mengikuti zaman, sudah mengikuti orang-orang barat. Nah, itu sebenarnya yang salah. Nah, disinilah peran sebagai seorang guru harus membimbing anak-anak sesuai dengan zamannya, tetapi harus seimbang, tidak sampai menghilangkan norma-norma syariat agama Islam. Dalam pembelajaran PAI misalkan di kelas, kita menggunakan sesuai dengan zamannya itu e-learning, kita menggunakan infocus, kita menggunakan salah satunya classroom atau seperti ini Zoom, tetapi juga tidak mengabaikan norma-norma agama, pembiasaan-pembiasaan, moral, adab dan lain sebagainya. Misalkan di awal pembelajaran kita tetap diawali dengan doa, diawali dengan membaca Asmaul Husna. Tetapi nanti pas metode media menyampaikan materi itu menggunakan sesuai dengan zaman, yaitu menggunakan media internet, media infocus dan lain sebagainya agar anak-anak memang tidak tertinggal zaman gitu ya, sesuai dengan zamannya. Itu ya, jadi lembaga pendidikan Islam memang perlu mengembangkan kurikulum yang seimbang antara ilmu dengan norma agar selaras ya dengan didiklah anak sesuai dengan zamannya. Artinya jangan sampai ketinggalan zaman. Ya mau tidak mau kita harus mengikuti karena memang kita hidup di zaman generasi Z lah. Kalau katakan anak-anak sekarang kan seperti itu. Tetapi jangan juga sampai menghilangkan norma-norma agamanya. Ada pantun sedikit. Nah, saya nggak mau kalah dengan Pak Ferry. Ya, belum ya ini sedikit aja semanis-manisnya buah semangka, cakep, tetaplah hijau. Oke, tetaplah hijau warna kulitnya. cakep. Secanggih apapun perkembangan yang ada, tetaplah kita harus waspada. Kan gitu ya? Gitu ya. Ganteng. Ya, itu mungkin Pak Ferry ya dari saya. Barangkali dari rekan-rekan mau menambahkan, silakan. Menambahkan pertanyaan boleh Pak Ustadz? Waduh, kirain menambahkan jawaban. Mangga Pak Indra, Mungkin bisa dijawab oleh
Ustadz Egi atau yang lain, memang tadi nyambung dengan Pak Peri terkait globalisasi dan teknologi ini bagaikan apa ya, pisau bermata dua ya, atau gimana istilahnya. Betul. Jadi ada manfaatnya dan juga mungkin nanti ada madorotnya. Nah, di perkembangan teknologi dengan berkembangnya e-learning, AI, kemudian yang lain sebagainya, itu memang kita harus mengikuti, tapi perlu diingat juga bahwa dalam pembelajaran PAI, kehadiran guru itu juga sangat penting. Guru PAI bukan hanya sekedar transfer ilmu, tapi juga ada nilai-nilai spiritual yang harus disampaikan kepada siswa atau nilai-nilai yang ruhnya, ruh ilmunya itu sendiri. Nah, bagaimana caranya kita tetap mengikuti perkembangan zaman, tapi tidak juga kehilangan nilai spiritual yang harus disampaikan kepada para siswa. Ya, itu pertanyaan yang mungkin nanti saya juga perlu untuk nanti mempraktekkan di sekolah gitu ya. Mungkin nanti dijawab oleh Pak Egi atau Pak Agus atau Pak Kosma, mangga persilahkan. Turun. Nah, coba. Mungkin dari yang lain biar wawasannya apa, tidak dari saya aja, barangkali dari teman-teman ada yang berusaha atau sharing, monggo. Oh, memang teknologi memiliki dua mata pisau, di satu sisi memang ada banyak manfaatnya, tetapi di satu sisi juga banyak madaratnya atau banyak dampak negatifnya. Nah, agar seimbang itu seperti apa, Mas? Mangga, Baik, Bu Tati, Bu Ning mau jawab? sedikit mungkin ya. Pak Teman-teman Iman, boleh mangga. ikut nimbrung nggak? Oh, mangga silakan, Boleh. mangga. Pak Kosma tuh mau jawab, Pak Kosma. Hai, halo. Hai juga Bunda. Mangga, Bu Nuh. Boleh ikut nimbrung ya. Tadi Boleh. dengar pertanyaannya Mbak Indra menarik sekali. Perkembangan zaman hubungannya dengan itu ya, pendidikan Islam ya. Gitu kan Pak Indra? Ya, Menurut pendapat saya sih emang betul di era globalisasi ini dengan modernisasi yang berlangsung ya, artinya titik balik dari masa di mana kita yang serba batasan dan sekarang kita menikmati serba instan. segala sesuatunya tinggal klik dan langsung ada. Nah, mengingat pembelajaran untuk generasi muda sekarang atau anak-anak bangsa yang memang masa di mana ia bisa dikatakan mereka mencari jati diri. Jadi selain dari pendidikan di sekolah, ia tentunya akan mencari hal-hal yang ada di luar. Tentunya teknologi bisa dijadikan bahan positif untuk sebuah pendidikan karena memang ketika misalnya kita bijak dalam hal pemanfaatan gadget itu sendiri, artinya walaupun perkembangan zaman begitu signifikan dalam hal yang negatif misalnya, artinya yang penting kita bisa memfilter bagaimana masuknya hal-hal yang memang ada yang perlu kita adopsi dan memang yang lainnya kita abaikan. Nah, dengan adanya hal ini, dengan gadget tentunya salah satunya yang menjadi trennya masa kini, kita bisa membuat hal-hal yang positif, diantaranya bisa dengan tugas-tugas kita ke anak, ayo kita buatkan TikTok misalnya. Anak-anak sekarang gencar dengan TikTok. Buatlah TikTok yang memang peran di dalamnya adalah ada syiar misalnya. Yang kita sampaikan di sekolah tentunya. Banyak hal yang bisa kita ambil positifnya dari gadget yang memang sedang beredar. Jadi artinya anak tidak hanya dapat konsumtif dalam hal-hal yang hiburan yang memang kadang membuat pandangan anak menjadi berubah karena memang gencarnya hal-hal yang negatif di media sosial,
tapi setidaknya kita sebagai guru PAI juga punya upaya menggunakan gadget dengan baik, sehingga menjadi sarana untuk syiar. Ya, itulah mungkin yang bisa dijadikan salah satu cara bagaimana menghadapi perkembangan zaman, dan memang hubungannya kita tidak bisa begitu saja, tidak bisa kita dikendalikan dengan tidak bisa kita dikendalikan dengan gadget, tapi kita justru yang bisa mengendalikan gadget itu sendiri sesuai dengan kebutuhan dan memang syiar yang memang kita gaungkan. Mungkin itu yang bisa menjadi bahan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf itu hanya sebuah pendapat. Enggak, jika memang ada hal lain yang memang lebih, silakan ditambahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nung jawabannya. Tadi Pak Iman, Pak Posma mau Bapak menambahkan atau menjawab juga, silakan Pak Iman. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Egi. Ini sharing aja berdasarkan pengalaman ini ya. Kebetulan itu saya mengajar di sekolah dasar. Nah kemarin itu ada razia lah seperti itu ya untuk di sekolah dasar di tingkat kelas 4, 5 sampai kelas 6. Nah ternyata anak-anak itu sudah diberikan handphone oleh orang tuanya dan oleh guru, diambillah, dirampas. Kemudian si anak tersebut menangis. Nah dari sini berarti handphone itu bahkan untuk anak-anak tingkat sekolah dasar sudah menjadi bagian hidupnya. Terbukti ketika handphonenya dirampas saja, mereka menangis seperti kehilangan sesuatu yang sangat apa gitu ya. Nah di sini berarti peran pengawasan dari orang tuanya masing-masing. Saya memang juga suka ngasih pada anak, tapi ada batasan waktu, jam berapa si anak ini harus menggunakan handphone. Anak saya kelas 5, dari jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian ini dia harus belajar, jam sekian sampai jam sekian dia nonton TV. Nah tetapi kebanyakannya mungkin karena ibu-ibu sekarang bekerja, kemudian anaknya cul sina anteng, akhirnya diberikanlah handphone. Bahkan tidak hanya ukuran anak SD, balita pun sekarang saya lihat gitu ya, indungna ke mana, bordak anteng, yang penting sini. Nah ini pun juga tanpa adanya pengawasan, sehingga akhirnya ketika anak masuk ke jenjang SMP, apalagi sudah SMA, dia sudah terbiasa menggunakan handphone. Ketika diambil, seperti kayak gimana gitu ya. Nah jadi intinya mungkin kita sebagai para orang tua yang masih punya anak kecil yang masih di SD ataupun sudah tingkat menengah pertama, jadi para putra putri kita harus selalu didampingi ya dengan adanya teknologi yang semacam ini. Jadi seperti itu mungkin ya berdasarkan pengalaman ya. Buat saya pribadi khususnya, juga mungkin untuk rekan-rekan semuanya yang masih punya anak kecil, jangan sampai dipiurkan anak kita menggunakan HP tanpa ada batasan waktu, sehingga dia tidak bergerak sama sekali, hanya menggunakan HP dari pagi sampai sore, sementara kita mengerjakan apa gitu ya, sementara ibunya juga sama, akhirnya anak hanya anteng dengan menggunakan handphone. Jadi intinya harus ada pendampingan, pengawasan, baik di rumah ataupun mungkin kita kerjasama juga dengan wali kelas, dengan guru kelasnya. Sering kita tanyakan bagaimana putra putri kita gitu. Dan yang lebih cenderungnya lagi, kalau saya lihat nih di tingkat SMA sekarang, anak-anak itu bawa handphone ya, ternyata ketika jam istirahat bukan pembelajaran yang digunakan, tapi malah TikTokan. Iya betul. Dan kalau mau ditanya seberapa besar mereka menggunakan handphone untuk pembelajaran, hanya sekian persen, selebihnya itu adalah menggunakan game. Sehingga ketika jam pelajaran udah jam 10, jam 11, itu anak sudah merasa ngantuk. Nah itu akibat dari apa? Mungkin semalamnya dia main game online dan sebagainya. Nah itu jadi tidak lepas dari peranan kita sebagai orang tua yang bijak dalam mengawasi putra putri kita dengan menggunakan handphone tersebut. Mungkin itu ya sedikit share dari pengalaman saya. Terima kasih Pak Agi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Pak Iman untuk jawabannya.
Memang betul ya fenomena zaman sekarang itu, jangankan anak-anak SD ya Pak Iman, anak 2 tahun aja baru bisa jalan, mereka udah canggih bisa mengoperasikan gadget gitu ya. Bahkan sekarang angka speech delay itu sangat tinggi. Jadi anak usia 4 tahun, 5 tahun nggak bisa ngomong, tapi karena HP-nya pinter. Nah, karena memang kesalahan mungkin pendidikan di orang tuanya ya, karena terlalu membebaskan anaknya untuk memegang gadget. Ya seharusnya tadi harusnya ada aturan, boleh pegang HP tapi dibatasi dengan waktu atau di hari apa, sehingga anak tidak ketergantungan begitu. Kalau anak sudah ketergantungan memang dengan gadget itu, kalau diambil kan jadi tatrum gitu, ngamuk-ngamuk gitu ya. Nah, itu kesalahan. Oke, itu ya memang salah satu negatifnya dari globalisasi ya, dari modernisasi. Di satu sisi memang ada positifnya juga, dalam salah satunya ini yang kita sedang gunakan media itu Zoom ini, karena salah satu positifnya. Tapi negatifnya juga sangat banyak. Bagaimana ya kita sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua harus seimbang antara tradisi membiasakan anak dengan inovasi sesuai dengan zamannya. Jadi harus seimbang antara tradisi dengan inovasi. Anak harus sesuai mengikuti zamannya, tetapi jangan sampai kehilangan norma-normanya sebagai umat beragama. Seperti itu. Pak Indra, mungkin itu saja jawabannya. Barangkali sudah puas apa belum? Pak Agus nih mau ngejawab nih satu lagi. Siap. Pak Agus, mangga Pak Agus. Tambahkan. Aduh Pak Indra. Padahal udah tadi dikembalikan oleh Pak Egi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernuhun Pak Egi atas waktunya. Ya ikut saja ini menambahkan berdasarkan pengalaman seperti di sekolah yang tadi disampaikan oleh Pak Iman juga. Memang betul Bapak Ibu ya, kelemahan kita saat ini ya salah satu sudah disampaikan, dua sisi yang memang bertolak belakang antara kebermanfaatannya dan juga mungkin kekurangannya sisi teknologi ini. Namun bagi kita sebagai pendidik tentu itu suatu keniscayaan. Kita tidak bisa menolak itu, sehingga mungkin ini adalah bagaimana kemampuan kita sebagai pendidik untuk manajerial hal itu di kelas. Kalau saya punya pengalaman pribadi sih di awal pertemuan mungkin ya, atau di awal tahun ajaran itu kita sudah melakukan kesepakatan kelas mungkin ya kalau di kurikulum Merdeka itu, di mana di dalamnya adalah siswa memang kita perbolehkan untuk menggunakan gadget di kelas, namun penggunaannya itu dibatasi manakala kita sedang melakukan pembelajaran. Jadi ketika kita khusus fokus untuk mendengarkan teman misalnya presentasi, maka gadget itu harus di atas mejanya. Kita lakukan kesepakatan kelas, manakala ada saja siswa yang memegang atau bahkan menggunakan handphone tanpa seizin guru, tanpa minta izin guru, itu sudah harus kita buat kesepakatan, maka wayahna eta HP harus diambil oleh gurunya, simpan di depan. Jadi dengan kedisiplinan seperti itu, sepertinya yang saya alami itu, siswa menjadi memang ada rasa ada rasa pembatasan gitu ketika dia melakukan atau menggenggam handphone di tangannya. Nah sehingga ya contoh lah misalnya kalau tidak dilakukan seperti itu, kadang-kadang ketika siswa presentasi yang berbicara hanya yang di depan saja, yang mendengarkan malah fokus dengan memegang HP-nya itu. Padahal itu kita yakini, ya saya yakini juga pernah melihat memang bukan pelajaran yang mereka lihat di handphone itu, malah main game atau di sosial media dan sebagainya. Maka kita sebagai pendidik memang harus tegas dalam hal ini, di mana ketika bukan waktunya dipersilahkan untuk memegang gadget itu, maka tidak boleh. Jadi hukumannya kalau saya ya cukup saja diambil handphonenya, disimpan di meja, dan ketika selesai pembelajaran ya dikembalikan. Itu juga sudah menjadi satu hal yang membuat siswa ini ada rasa ya takut mungkin ya ketika pembelajaran
belum disuruh oleh guru untuk memegang handphone atau membuka handphonenya, maka tidak berani. Begitu yang saya rasakan seperti itu. Mungkin caranya pembatasannya seperti itu karena kalau dilarang itu untuk zaman sekarang sepertinya tidak memungkinkan gitu ya. Dan juga mungkin ya tadi sudah disampaikan bisa menggunakan TikTok, YouTube dan sebagainya termasuk mungkin ulangan-ulangan harian pun evaluasi sekarang sudah menggunakan gadget begitu. Nah, tapi ketika khusus yang mendengarkan atau menyimak apa yang disampaikan oleh guru maupun oleh siswa, disitulah pentingnya kita memberikan ketegasan bahwa gadget itu tidak boleh digunakan. Itu mungkin Pak Egi tambahannya ini dari Pak Indra. Punten ngiring Siap, Pak nimbrung. Agus. Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Agus, tambahannya luar biasa. Bapak Ibu, kita sampai jam berapa ya diskusinya? Kebetulan Bapak Dokter sudah ada hadir. Sudah cukup Pak. Cukup Pak Indra? Cukup. 11. Pak Ustadz aja itu mah. Sampai jam 11 biar seru. Biar seru. Buya, udah ada Buya itu. Iya, Buyanya udah ada, alhamdulillah di tengah-tengah kita. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya untuk diskusi yang kami sampaikan di kelompok 1 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu pasti banyak kekurangannya, tentunya itu di luar kemampuan kita kelompok 1. Mudah-mudahan menjadi evaluasi ke depannya bisa lebih baik lagi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada dosen kita, Buya Dr. Ahmad Sukandar, kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Alhamdulillah teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hari ini sungguh bahagia kita bersyukur kehadirat Allah dapat dipertemukan kembali dalam pertemuan perkuliahan yang mulia ini. Yang tiada lain kita semua memikirkan bagaimana masa depan pendidikan Islam. Maka melalui perkuliahan, seminar, dan masalah aktual pendidikan Islam ini, tentu kita berharap setidaknya ada kontribusi pemikiran bagaimana kita memecahkan persoalan-persoalan terkait dengan masa depan bangsa ini, lebih spesifik masa depan anak-anak kita, anak didik kita, yang notabene gurunya adalah kita semua sebagai guru dunia akhirat. Karena kita tidak hanya mengajarkan hal yang sifatnya duniawi, tapi justru kita ini mengajarkan kepada anak-anak kita adalah pendidikan-pendidikan keakhiratan yang dalam Al-Quran tentu sangat jelas, spesifik, clear. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka memang ini pendidikan futuristik gitu ya. Nah, tapi di tengah beragam hal yang kita hadapi, ya sekarang ada isu yang disodorkan adalah salah satunya bagaimana modernisasi dan globalisasi dalam pendidikan Islam. Kalau kita merujuk kepada beberapa literatur termasuk artikel-artikel jurnal yang ditulis itu beragam memang, banyak temuan-temuan penelitian terkait ini dan ini masih selalu update.
bagaimana di mana pendidikan Islam ini masih menjadi satu isu utama kaitannya dengan globalisasi dan modernisasi. Persoalan-persoalan faktual tadi Bapak dan Ibu sudah menyampaikan bagaimana pengalaman-pengalaman pribadi di kelas, pengalaman pribadi pasangan kita, pengalaman-pengalaman yang lain-lainnya terkait dengan masalah modernisasi dan globalisasi ini. Yang lebih spesifiknya adalah terkait penggunaan gadget. Di satu sisi memang itu adalah merupakan satu penunjang demi kemajuan bangsa, kemajuan anak didik, tapi di sisi lain mungkin itu juga bisa berakibat buruk untuk anak-anak kita pada saat hal itu digunakan tidak pada tempatnya. Nah, hasil beberapa penelitian selain dari tadi yang disampaikan, saya mungkin ini ada beberapa penelitian yang disampaikan, ada 6 penelitian paling tidak. Saya baca beberapa artikel jurnal memberikan beberapa kesimpulan bahwa diantaranya yang ditulis oleh Ali Maksum tahun 2013, pendidikan Islam itu menghadapi tantangan yang signifikan di era globalisasi dan modernisasi. Jadi meskipun globalisasi itu menawarkan peluang untuk kemajuan, tapi ia juga membawa risiko kemerosotan moral dan hilangnya identitas Islam. Nah, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sajidin dan Yani di 2023 juga mengungkapkan bahwa masalah utama ya, yang dihadapi itu meliputi perubahan identitas keagamaan, pergeseran nilai-nilai tradisional, pengaruh budaya luhur, dan integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, berikutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi 2019 bahwa pendidikan Islam itu harus beradaptasi dengan tantangan ini dengan memperkuat landasan konseptual dan praktisnya, kembali pada ajaran agama yang mengoptimalkan akal dan menjaga keseimbangan ya, antara wahyu dan akal. Dan lalu ada Sajidin dan Yani 2023 juga itu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, maka Institut Pendidikan Islam perlu mengembangkan strategi yang mampu merespon tantangan kontemporer sambil memperkuat karakter dan moralitas Muslim. Lalu ada penelitian yang dilakukan oleh Najah dan Lindasari, itu bahwa di situ perlu ada pendekatan inovatif. Misalnya seperti internalisasi transformatif di pesantren. Dan disarankan juga untuk melawan kebodohan, kerusakan moral, dan erosi karakter Muslim. Ini poin-poin penting yang dimana ini tadi dari sekian banyak penelitian. Saya hanya mengambil ada beberapa, padahal sebetulnya banyak terkait dengan hal ini. Yang memang kita mengawali karena ini adalah mata kuliah seminar, ya tentu hal-hal itu harus berkaitan juga dengan apa yang sudah dari hasil-hasil studi sebelumnya, kemudian juga dilandaskan juga kepada teori yang melandasinya untuk menjadi sebuah solusi gitu. Nah, dalam konteks modernisasi dan globalisasi pendidikan Islam ini ada hal-hal isu krusial yang muncul. Nah, yang dari paparan-paparan tadi disebutnya diantaranya adalah yang pertama strategi integrasi teknologi dalam pendidikan Islam. Maka ini perlu ada penelitian lebih lanjut, diperlukan memahami bagaimana teknologi itu dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan Islam tanpa mengorbankan nilai-nilai Islam dan identitas Islam. Maka kajian yang mendalam tentang metode terbaik untuk memanfaatkan teknologi juga sambil mempertahankan keseimbangan. Jadi tidak bisa kita meninggalkan begitu saja hal yang tradisional. Jadi keseimbangan antara ajaran-ajaran tradisional dan juga perkembangan modern saat ini. Ya kalau di dalam dunia kita ya kita sering mendengar al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Dan sekarang ini kemudian wal aslah ila mahwal aslah gitu ya. Dan kita juga memperbaiki dengan kepada yang lebih baik lagi.
Tidak hanya kepada muhafadzah ala qadimis sholeh dan ahdu bil jadil aslah, tapi kalau ada yang aslah lagi maka kita mengikuti apa yang lebih baik lagi, lebih baik yang lebih wal aslah ila mahwal aslah ila mahwal aslah. Jadi ada yang terbaik lagi. Nah, yang kedua adalah hal yang terkait dengan pergeseran identitas keagamaan di kalangan generasi muda. Nah, ini hal mengingat tantangan dari perubahan identitas keagamaan yang itu diakibatkan oleh globalisasi juga. Jadi maka perlu memang itu menjadi bahan penelitian itu yang fokusnya pada dampak perubahan itu terhadap generasi muda. Maka itu mencakup bagaimana anak muda memandang identitas Islam mereka di tengah pengaruh budaya lokal. Jadi ya saat ini memang belum ada penelitian bagaimana ya anak muda ini kembali, artinya ditetapkan. Mungkin sekarang sih alhamdulillah yang menggembirakan mungkin ada beberapa generasi muda mulai bergeser istilahnya ada pemuda hijrah dan lain sebagainya. Itu adalah satu fenomena yang memang patut diapresiasi gitu. Ya, tapi ada di sisi belahan yang lain mungkin masih tetap di situ dan itu menjadi satu hal yang perlu kita juga memikirkannya. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan model inovatif pendidikan Islam yang berkelanjutan. Maka model pendidikan yang seperti apa? Jadi model-model inovatif di mana di situ ada yang semacam internalisasi transformatif. Yang terutama mungkin bisa di lembaga-lembaga pendidikan serupa pesantrennya. Jadi pesantren itu bagaimana pendekatan ini ditingkatkan atau diadaptasi dari berbagai institusi pendidikan Islam. Nah, fokusnya adalah untuk menemukan strategi yang lebih efektif dalam membentuk karakter. Maka ini perlu ada inovasi. Lalu yang berikutnya adalah pengaruh globalisasi terhadap kurikulum dan nilai-nilai tradisional. Nah, maka hal ini tentu bagaimana globalisasi ini memang mempengaruhi isi dan struktur kurikulum pendidikan. Ya contoh realnya ya kita sekarang dengan itu kan ada kurikulum merdeka dan lain sebagainya. Ini bahwa memastikan bahwa nilai-nilai tradisional tetap relevan dalam dunia yang berkembang. Jadi maksud tradisional ini ya kita sudah punya tradisi Islam dan di situ sudah ada pegangan yang kuat, pegangan yang memang terjamin Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Dan itu menjadi satu hal yang perlu kita pegang teguh, tapi kita juga tidak menutup diri untuk berkembang. Maka fokus berikutnya bagaimana kurikulum itu bisa memadai untuk menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan global tanpa kehilangan nilai-nilai Islamnya. Nah, yang kelima adalah pendidikan Islam dalam meningkatkan toleransi di era globalisasi. Ya, karena tentu ini juga menjadi isu penting yang krusial, di mana mungkin terjadinya kekerasan, terjadinya diskriminasi dan lain sebagainya, karena memang mungkin rendahnya toleransi, ada rendahnya toleransi gitu. Maka ini dapat dilihat bagaimana ya pendidikan Islam ini bisa berperan dalam memperkuat nilai-nilai toleransi dan inklusivitas di tengah masyarakat global yang semakin beragam, yang semakin kompleks. Dan bagaimana pendidikan Islam ini dapat menanggapi tuntutan daripada pluralisme yang semakin kuat sambil tetap menjaga identitas Islam itu sendiri. Dan terakhir adalah kaitannya dengan respon terhadap krisis moral di era globalisasi. Maka itu bisa disoroti bagaimana pendidikan Islam dapat secara efektif merespon krisis moral yang timbul akibat modernisasi dan globalisasi ini, di mana itu fokusnya adalah pada strategi penguatan moral dan etika Islam dalam pendidikan dan metode untuk mengatasi pengaruh negatif dari budaya luar yang bertentangan dengan ajaran Islam ini. Dan inilah mungkin diantaranya teman-teman sekalian. Nah, kaitan itu tentu perlu ada penguatan selain daripada fakta-fakta empirik yang ada, tapi kita juga perlu mempelajari, mendalami teori-teori yang bisa memecahkan persoalan-persoalan itu. Misalnya kita dalam strategi integrasi teknologi dalam pendidikan itu kan.
di mana di situ bagaimana Islam tanpa mengorbankan nilai-nilai dan identitas Islam, ada hal-hal yang sifatnya teoritis yang perlu kita kembangkan. Misalnya yang pertama ada teori teknologi enhanced learning. Jadi teori pembelajaran berbasis teknologi. Jadi di situ maka teori ini berpusat pada pengguna, user centered design, dan juga ada teori pembelajaran sosial yang dikembangkan oleh Vygotsky. Itu bisa memberikan kerangka kuat untuk integrasi teknologi ini. Jadi teori-teori ini menekankan pentingnya adaptasi teknologi yang sesuai dengan konteks pengguna. Termasuk di situ adalah kebutuhan spiritual dan juga kebutuhan etis dalam pendidikan Islam. Nah, sehingga di situ teknologi itu harus diadaptasi sesuai dengan konteks Islam. Misalnya saja ya mungkin aplikasi pendidikan Islam seperti pembelajaran Al-Quran berbasis video, berbasis aplikasi, ya, atau juga video pengajaran. Itu disesuaikan dengan pendekatan yang menghargai norma-norma Islam dan mempromosikan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai agama. Kemudian juga penggunaan teknologi yang mendorong, apa yang didorong adalah kolaborasi, interaksi, dan refleksi. Jadi ada kolaborasi, interaksi, refleksi bersama, itu dapat diabsorpsi, namun tentu dengan landasan yang kuat pada etika Islam, adab Islam, akhlak Islam, juga kepekaan terhadap akhlak itu dalam pembelajaran. Nah, teori yang kedua dalam persoalan yang tadi yang pertama itu ada integrative education theory. Jadi teori pendidikan integratif. Bagaimana pendidikan Islam integratif itu berupaya menggabungkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan dalam satu harmoni. Kita diajari akidah, maka di situ ada konsep tauhid. Jadi konsep tauhid ini sebagai landasan filosofis pendidikan Islam yang menekankan kesatuan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu duniawi dalam kerangka keesaan Tuhan. Bukankah kita juga mengimani Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya percaya adanya Tuhan kan? Tapi kita iman kepada Allah itu memahatunggalkan Allah, mengesakan Allah, sehingga konsep tauhid ini juga penting bisa dikembangkan. Maka penggunaan teknologi itu harus dilihat sebagai alat untuk memperkuat pemahaman Islam dan bukan hanya alat untuk menyampaikan informasi sekuler saja. Jadi pendekatan ini memastikan bahwa teknologi tidak sekedar fokus pada efektivitas pembelajaran, tapi juga memperkuat nilai-nilai tauhid, nilai-nilai moralitas, nilai-nilai etika. Jadi teknologi yang digunakan juga harus dipilih, dikembangkan, dan dalam perspektif ini memastikan bahwa platform pembelajaran digital itu mempromosikan, mendakwahkan nilai-nilai Islam melalui konten, melalui metode interaksi, melalui desain sistem. Nah, kemudian juga bisa dikembangkan dilandaskan kepada teori Islamic Constructivism. Jadi teori konstruktivisme Islam. Di mana teori ini mengedepankan pembelajaran yang dibangun melalui pengalaman, melalui refleksi, melalui konteks sosial budaya. Konstruktivisme Islam itu menggabungkan prinsip-prinsip ini dengan pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai Islam, di mana pembelajar, para murid, anak didik, siswa, santri itu membangun pemahaman agama melalui apa? Melalui eksplorasi pengalaman dalam konteks modern. Nah, maka itu menjadi solusinya bahwa aplikasi teknologi dalam pendidikan Islam itu dapat diarahkan untuk memungkinkan siswa membangun pengetahuan agama secara interaktif. Misalnya apa? Platform digital yang memungkinkan siswa belajar melalui kasus-kasus kontemporer yang sesuai dengan etika Islam. Itu akan mendorong yang lebih mendalam lagi. Lalu tentu PBL, Project Based Learning. Itu dengan penggunaan teknologi itu dapat memungkinkan siswa berkontribusi
pada masalah sosial dengan landasan nilai-nilai Islam, misalnya dalam kaitannya etika bisnis Islam, atau juga bisa dalam kaitan isu-isu lingkungan yang dipecahkan. Kemudian ada teori lagi ya, kita juga perlu mengembangkan dalam sisi keislaman itu yang disebut dengan Islamic Moral Education. Jadi teori pendidikan moral Islam. Ya, yang jelas kalau kaitannya dengan akhlak, dengan budi pekerti, dengan adab itu ya kita mengutip daripada misalnya pemikiran Imam Al-Ghazali, kemudian dari Imam Ibnu Khaldun, ya, di mana di situ bahwa Islam, ya, pendidikan Islam harus menekankan pada pembentukan karakter, pendidikan moral, dan teknologi itu harus dilihat sebagai sarana untuk memperkuat pendidikan moral, bukan hanya sebagai alat transfer pengetahuan saja. Nah, maka di situ teknologi harus digunakan dengan tujuan memperkuat adab dan akhlak peserta didik. Misalnya apa? Dalam platform pembelajaran digital itu mengintegrasikan pembelajaran tentang adab Islam dalam penggunaan teknologi, misalnya etika bermedia sosial, atau penggunaan teknologi dengan tanggung jawab, dan itu dapat memperkuat pembelajaran moral Islam tentunya, adab Islam, etika Islam. Dan kemudian penggunaan teknologi itu bisa dirancang untuk mendakwahkan apa? Mendakwahkan perilaku Islami. Penggunaan aplikasi yang mendorong kegiatan amal, mendorong kesederhanaan, mendorong untuk kedisiplinan waktu berdasarkan prinsip Islam. Tidak sebaliknya, media-media itu justru melihat orang jadi melihat senang kepada hal yang sifatnya hura-hura, sifatnya berbagai macam. Ini kan yang berkembang seperti itu, kulineri, makanan, gaya hidup, belanja ini dan lain sebagainya, baik itu di medsos. Sementara ini pesan-pesan kegiatan amal, pendorongan kepada kesederhanaan, kedisiplinan waktu itu mungkin kurang dikembangkan. Dan kemudian bisa juga dengan pakai teorinya transformative Islamic education. Jadi teori transformasi pendidikan Islam, di mana teori ini ya menekankan perlunya pendidikan Islam yang adaptif, ya. Pendidikan Islam yang adaptif, yang responsif terhadap perubahan zaman, termasuk juga teknologi. Jadi transformasi pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik saja, tetapi juga pengembangan ruhani dan juga sikap kritis terhadap penggunaan teknologi. Jadi sehingga institusi pendidikan, ya, institusi pendidikan dalam hal ini institusi pendidikan Islam itu harus mengembangkan kurikulum yang mencakup di situ literasi digital berbasis nilai-nilai Islam, di mana siswa diajarkan untuk menggunakan teknologi secara etis. Siswa diajarkan untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Ya. Ada sense of responsibility-nya gitu ya. Lalu juga pengajaran ICT, ya, Information and Communication Technology, itu yang sesuai dengan ajaran Islam itu dapat digunakan membekali siswa dengan keterampilan digital yang dibutuhkan di dunia modern. Tentunya lagi akhirnya diingatkan supaya tidak meninggalkan prinsip-prinsip spiritual. Maka pengembangan, ya, dalam implementasi praktisnya itu, pengembangan platform, misalnya ada yang tadi disebutkan disinggung tentang e-learning itu, khususnya untuk pendidikan Islam itu menyertakan materi pembelajaran Islam dengan pendekatan interaktif, kolaboratif, yang sesuai dengan adab Islam. Dan jangan lupa juga kalau siswanya pintar, masa gurunya tidak pintar, maka perlu ada pelatihan guru, pelatihan tenaga pendidik Islam, agar menggunakan teknologi ini secara bijaksana. Bagaimana penggunaan teknologi ini bisa si pendidiknya itu membimbing siswa dalam penggunaan teknologi. Jangan sampai ada ketimpangan, gurunya ketinggalan dalam hal teknologi ini. Ya. Kemudian juga bisa dengan penyediaan materi literasi digital dalam konteks Islam, sehingga itu membantu siswa memahami bagaimana teknologi itu secara etis,
secara Islami, menghindari konten yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu yang kaitannya dengan yang poin pertama. Yang kedua, tadi isunya ada yang krusial itu adalah pergeseran identitas keagamaan. Pergantian identitas di kalangan generasi muda, generasi sekarang ini kan udah ada di generasi Z, generasi Alpha, gitu. Yang mana di situ dihadapkan pada tantangan globalisasi, maka ada beberapa teori yang bisa kita kembangkan untuk memecahkan persoalan itu. Yang pertama bisa menggunakan teori social identity theory, nah, teori identitas sosial. Apa itu? Bahwa teori identitas sosial ini yang ini dikembangkan oleh Henry Tajfel dan John Turner. Dia berpendapat ya bahwa individu itu cenderung mendefinisikan diri berdasarkan kelompok sosial di mana mereka menjadi anggotanya. Jadi kata beliau, individu cenderung mendefinisikan diri mereka berdasarkan kelompok sosial di mana mereka menjadi anggotanya. Maka dalam hal ini, ya, identitas keagamaan itu sebagai bagian dari identitas sosial, itu mempengaruhi cara generasi muda Muslim melihat diri mereka sendiri dan juga kelompok keagamaan mereka di tengah pengaruh globalisasi. Nah, karena itulah bahwa pendidikan Islam harus memperkuat rasa kebanggaan terhadap identitas keislamannya di kalangan generasi muda. Jadi I am Muslim, ya, itu harus terlalu ditingkatkan, gitu, dikuatkan. Generasi yang menanamkan nilai-nilai positif Islam sebagai bagian dari identitas sosial mereka. Di antaranya ya melalui kegiatan keagamaan. Ya ini alhamdulillah teman-teman ada di IRMA ini kan sebenarnya pakai teori ini, insya Allah, gitu ya. Jadi itu adalah menjadi komunitas nilai positif Islam sebagai bagian dari identitas sosial, maka melalui kegiatan keagamaan, komunitas, pendidikan yang berbasis Islam, itu dapat merasa terhubung dengan identitas Muslim lain, atau lebih lagi misalkan berhubungan dengan Muslim global yang kuat di depan. Perlu nanti IRMA jadi IRMA internasional, gitu ya. Guru-guru PAI yang ada bukan hanya guru PAI di Indonesia, tapi ada IRMA wilayah Eropa, IRMA wilayah ini kan supaya identitasnya mengglobal juga, gitu ya. Nah, maka lembaga pendidikan Islam juga dapat mengembangkan program yang mendakwahkan kebanggaan akan warisan Islam, tapi bukan dalam pengertian hanya romantisme masa lalu, gitu ya. Tapi di situ ada kebanggaan akan warisan Islam, menghubungkan sejarah peradaban Islam dengan kontribusi kontemporer umat Islam di dunia, sehingga generasi muda merasa menjadi bagian dari perjalanan besar Islam dalam sejarah dunia. I am Muslim itu menjadi satu identitas diri yang memang terus dikuatkan. Nah, kemudian juga bisa kita dekati dengan cultural diversity theory. Jadi teori keberagaman budaya. Nah, dalam teori ini globalisasi memperkenalkan budaya dan teknologi baru kan, yang seringkali dapat menyebabkan pergeseran identitas keagamaan. Sehingga teori ini menekankan pentingnya menjaga keberagaman budaya dengan saling menghargai perbedaan tanpa kehilangan identitas budaya dan agamanya. Maka pendidikan Islam itu harus ya, mengajarkan generasi muda untuk memahami bahwa keterbukaan terhadap budaya lain tidak berarti kehilangan identitas keagamaan. Di pendekatan dialog lintas budaya dalam pendidikan Islam itu dapat membantu generasi muda Muslim berinteraksi ya dengan dunia global sambil tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Nah, mengintegrasikan pendidikan multikultural ya yang berbasis pada nilai-nilai Islam yang mengajarkan toleransi dan penerimaan terhadap budaya lain sambil menekankan pentingnya menjaga identitas dan nilai-nilai keislaman. Jadi pendekatan ini akan membantu generasi muda Muslim tetap kuat dalam identitas Islamnya, mereka berada di tengah arus globalisasi apapun.
Atau kita dekati pakai teori ketiga dengan teori ada yang disebut dengan value internalization theory. Jadi teori internalisasi nilai. Nah, maka internalisasi nilai itu merupakan proses di mana individu mengadopsi nilai-nilai yang diajarkan oleh otoritas atau oleh lingkungan mereka sebagai bagian dari kepercayaan mereka sendiri. Maka dalam pendidikan Islam, internalisasi nilai-nilai agama itu adalah komponen penting dalam menjaga identitas keagamaan di kalangan generasi muda, di kalangan anak-anak kita. Maka kurikulum pendidikan Islam itu perlu difokuskan pada internalisasi nilai-nilai inti Islam. Apa nilai-nilai inti Islam? Nilai-nilai inti Islam itu misalnya akhlak, adab, keimanan, dan melalui pendekatan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari bagi anak-anak muda, bagi generasi muda. Maka nilai-nilai ini harus diajarkan dengan metode apa? Metode yang aplikatif, bukan hanya sekedar teori. Sehingga mereka dapat melihat manfaat nyata dari nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern. Kemudian juga jangan lupa bahwa penggunaan media digital, penggunaan media digital yang sering diakses oleh generasi muda dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menginternalisasikan nilai-nilai Islam itu. Maka konten-konten digital Islam, apakah itu video, aplikasi, media sosial itu harus mengedepankan moralitas, mengedepankan nilai-nilai Islam, harus dikembangkan untuk menarik minat generasi muda. Sementara saat ini ya kita ironi juga kan, kalau kita lihat jalan-jalan di mana orang membuka HP, men-scroll TikTok, men-scroll apa itu kan, yang ketawa ketiwi semua kan gitu. Dan itu disenangi semua, banyak orang, hiburan bolehlah gitu kan. Tapi ada beberapa mungkin bisa diseimbangkan gitu ya. Atau juga kita bisa mendekati dengan identity resilience theory. Jadi ke teori ketahanan identitas, teori resiliensi ya, identitas. Jadi ketahanan identitas ini menjadi kemampuan individu mempertahankan identitas mereka meskipun terpapar dengan tekanan dari pengaruh-pengaruh eksternal. Maka dalam konteks pendidikan Islam, teori ini dapat diterapkan membangun ketahanan generasi muda muslim terhadap pengaruh budaya global yang dapat merusak identitas keagamaannya. Maka program-program pendidikan Islam itu harus dibuat, direncanakan, dirancang, memperkuat ketahanan spiritualnya dan kognitif generasi muda muslim. Selain kalau spiritual sudah akhlaknya dan lain sebagainya. Sehingga mereka itu dapat mempertahankan identitas keislaman meskipun terpapar oleh ideologi dan budaya-budaya yang berbeda. Dan itu dapat dilakukan melalui apa? Melalui misalnya ada pendidikan khusus, pendidikan karakter Islam, program pembinaan rohani. Ya termasuk ya Allah, ini kita bersyukur punya Irma ini kan. Jadi itu diantaranya hal ini untuk harus kita gali sebagai aktivis remaja muslim, bagaimana ini diterapkan gitu. Kemudian ada pengembangan kelompok dukungan sosial di lingkungan pendidikan Islam. Ada komunitas siswa muslim, gitu, remaja muslim, Irma dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian juga kita bisa mendekati dengan holistic education theory. Jadi teori pendidikan holistik. Jadi pendidikan holistik itu mengedepankan pengembangan semua aspek-aspek manusia, baik itu fisik, emosional, intelektual, sosial, spiritual. Maka dalam pendidikan Islam, pendekatan holistik ini mengintegrasikan semua aspek-aspek kehidupan seorang muslim, baik itu dalam hal spiritualitasnya maupun interaksi sosialnya. Dan itu dapat membantu menjaga keseimbangan antara kehidupan modern dan identitas Islam. Maka pendidikan Islam itu harus menawarkan pendekatan yang komprehensif, yang mencakup di situ pengembangan spiritual, intelektual, dan sosial budaya. Kemudian juga di situ juga kita itu kan ada program ekstrakurikuler yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan keterampilan abad 21.
Itu banyak paparan yang perlu saya sampaikan, tapi mungkin itu hal yang mungkin yang lebih prinsip-prinsipnya, karena tadi ada beberapa teori-teori yang ini. Karena itu saya minta kepada teman-teman semua, ya untuk supaya ini selain daripada kita berdiskusi ini juga perlu jangan lupa untuk semua dilandaskan kepada teori itu. Demikian paparannya, saya menyampaikan ataupun sisa paparan berikutnya mungkin nanti disampaikan melalui ada apa namanya kesimpulan-kesimpulan yang saya nanti akan sampaikan materinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau didiskusikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu ya. Ya. Ya, Bu ya, mohon maaf. Silakan. Trihilah teh eta Bu ya, itu sudah fix tanggalnya 13, 14, 15 ya Bu ya.